Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika kelas 9 semester 1. Sebelum kita membahas pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Masuk pada pengertian kekongruenan. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian untuk simbol kekongruenan itu seperti ini, dan untuk simbol tidak kongruen itu seperti ini. Agar anak-anak lebih memahami apa itu kekongruenan, di sini akan Ibu tampilkan ilustrasinya. Dapat anak-anak lihat ada dua buah bangun datar yang akan kita buktikan apakah bangun datar ini kongruen atau tidak. Kita sebut saja bangun datar PQRS dan bangun datar TUVW. Di sini dapat kita ketahui bahwa syarat untuk sebuah kekongruenan itu tadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, dapat anak-anak lihat di sini sisi-sisi yang bersesuaian itu antara RS dengan VW, PQ dengan TU, QR dengan UV, dan PS dengan TW. Dan untuk sudut-sudut yang bersesuaian, di sini dapat kita lihat itu sudut-sudut yang bersesuaiannya antara sudut P dengan sudut T, sudut Q dengan sudut U, sudut R dengan sudut V, dan sudut S dengan sudut W. Maka di sini akan kita buktikan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang atau tidak, dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar atau tidak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa panjang RS itu sama dengan panjang VW, maka RS sama dengan VW. Kemudian, panjang PQ itu sama dengan panjang TU, maka PQ sama dengan TU. Kemudian, untuk panjang QR itu sama dengan panjang UV, maka QR sama dengan UV. Dan panjang PS itu sama panjang dengan panjang TW, maka PS sama dengan TW. Kemudian untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya itu dapat kita lihat bahwa besar sudut P ini sama besar dengan sudut T. Kemudian untuk sudut Q itu sama besar dengan sudut U, dan sudut R di sini sama besar dengan sudut V, dan sudut S itu sama besar dengan sudut W. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu juga sama besar. Maka dua bangun datar ini itu kongruen. Sehingga bangun datar PQRS itu kongruen dengan bangun datar TUVW. Karena syarat-syarat yang tadi itu semuanya terpenuhi. Nah, apabila ada salah satu sisi yang bersesuaian atau sudut-sudut yang bersesuaian itu tidak sama, maka bangun datar tersebut tidak kongruen. Contohnya saja, misalkan panjang PS itu tidak sama dengan panjang TW, maka PS tidak sama dengan TW. Sehingga bangun datar PQRS itu tidak kongruen dengan bangun datar TUVW. Kemudian untuk kekongruenan segitiga itu syaratnya juga sama sebenarnya dengan syarat yang pertama tadi, bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Namun tidak harus memenuhi dua syarat tersebut. Bisa ada beberapa kondisi yang dapat membuktikan bahwa dua bangun segitiga tersebut itu kongruen. Yang pertama itu ada sisi-sisi-sisi. Jika semua sisi segitiga tersebut sama panjang, maka segitiga itu disebut kongruen.
Kemudian ada sisi sudut sisi. Nah, jika dua sisi ini sama panjang dan sudut yang diapit itu sama besar, maka segitiga ini itu kongruen. Dan yang ketiga itu ada sudut sisi sudut. Jika dua sudut dan satu sisi penghubungnya itu sama, maka itu juga bisa disebut kongruen, walaupun sisi yang lainnya tidak sama besar. Nah, yang keempat itu ada sudut-sudut sisi. Jadi jika ada dua sudut yang sama besar dan salah satu sisinya itu sama panjang, maka segitiga tersebut juga disebut kongruen. Nah, dan yang terakhir itu khusus untuk segitiga siku-siku. Jika sisi miringnya itu sama panjang dan salah satu sisi yang lainnya itu sama panjang juga, maka segitiga tersebut itu kongruen, walaupun sisi yang satunya itu tidak sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada contoh soal. Yang pertama, manakah pasangan bangun berikut ini yang kongruen dan tidak kongruen? Maka penyelesaiannya, kita perhatikan gambar yang A. Karena bentuknya sama, maka dapat dipastikan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu juga sama besar. Kemudian, di sini dapat kita lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Maka gambar A itu kongruen. Kemudian kita perhatikan gambar yang B. Di sini panjang sisinya itu sama, yaitu 4 cm. Namun sudut-sudutnya itu tidak sama besar. Maka gambar B ini tidak kongruen karena ada salah satu syaratnya yang tidak terpenuhi. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC pada gambar di bawah ini. Maka penyelesaiannya, berdasarkan gambar di atas, diperoleh bahwa AC itu sama dengan EC. Ini sudah diketahui dari gambar ya, bahwa ini ada garisnya sama. AC itu sama dengan EC, kemudian BC itu sama dengan DC. Nah, di sini sudah dapat kita ketahui bahwa dua sisinya itu sama, tinggal kita cari satu lagi yang sama. Nah, di sini ingat pembelajaran pada kelas 7 bahwa sudut yang dia itu bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Maka sudut ACB itu sama dengan sudut ECD karena dia bertolak belakang. Sehingga segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Hal ini memenuhi syarat, yaitu sisi sudut sisi. Lalu yang ketiga, jika panjang sisi AB 40 cm, BC 21 cm, RS 16 cm, dan PS 15 cm, maka tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR pada gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Maka penyelesaiannya, nah di sini diketahui bahwa bangun ABCD itu kongruen dengan bangun datar PQRS. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Dengan demikian, jika AB-nya tadi 40 cm, BC-nya 21 cm, RS 16 cm, dan PS-nya itu 15 cm, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu ada AD dengan PS, DC dengan SR, QR dengan BC, PQ dengan AB. Sehingga panjang AD itu sama dengan panjang PS, yaitu 15 cm. Panjang DC itu sama dengan panjang SR, yaitu 16 cm. QR sama dengan BC, itu 21 cm, dan panjang PQ sama dengan panjang AB 40 cm. Jadi panjang AD itu 15 cm, panjang DC 15 cm, panjang PQ 40 cm, dan panjang QR itu 21 cm. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran yang telah Ibu jelaskan. Dan untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya itu tentang
kekongruenan dan kesebangunan pada soal cerita. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu sajikan dalam bentuk Google Form. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.